Kita ketemu lagi untuk mengupas sesuatu yang cukup dalam nih. Iya, Hari ini kita mau coba mundur jauh ke belakang, ke akar-akar perilaku kita yang mungkin akarnya itu udah ada ratusan bahkan ribuan tahun sebelum tindakannya terjadi. betul sekali. Kita mau lihat gimana masa lalu yang jauh itu masih ada gaungnya gitu ya, sampai sekarang. Dan sumber kita kali ini dari buku Robert Sapolsky, Behave, bagian yang fokus ke faktor jangka panjang. Benar, kita akan lihat gimana budaya yang umurnya udah berabad-abad, sama evolusi yang rentangnya ribuan sampai jutaan tahun, ikut membentuk kita hari ini. Kayak gali lapisan tanah ya, tapi ini lapisan perilaku. Ya, bisa dibilang gitu. Lapisan geologi perilaku manusia. Oke, jadi misi kita hari ini membongkar lapisan-lapisan pengaruh ini. Gimana lingkungan nenek moyang kita, sejarah kelompok, biologi evolusioner kita, semua nyumbang ke kecenderungan kita sekarang. Siap menyelam ke masa lalu yang tanpa sadar mungkin masih membentuk Anda hari ini. Harus siap dong, mari kita mulai. Oke, kita mulai dari lapisan yang katakanlah lebih dekat dulu ya. Ratusan tahun lalu. Kita lihat gimana ekologi, cara hidup itu membentuk budaya. Baru nanti kita mundur lagi lebih jauh. Betul, ke jejak evolusi ribuan sampai jutaan tahun yang lalu. Sip, mari kita awali dengan pengaruh budaya dulu. Ratusan tahun sebelum perilaku muncul. Sapolsky kan mendefinisikan budaya ini luas ya. Iya, luas banget. Cara kita melakukan sesuatu, cara kita mikir, yang diturunkan bukan lewat gen. Jadi soal nilai, norma, cara kita dibesarin gitu ya. Persis. Dan salah satu perbedaan gede yang diangkat itu kan antara budaya kolektivis dan individualis. Nah, ini sering kita dengar kan? Betul, tapi ini bukan sekedar label loh. Ada bukti perbedaan kognitif yang bisa diukur. Oh ya, gimana tuh contohnya? Misalnya ya, ada penelitian yang dirujuk Sapolsky. Kalau orang dari latar belakang budaya individualis, kayak di barat umumnya, dikasih lihat gambar, Fokusnya kemana? mereka cenderung fokus ke objek utama di tengah gambar itu. Oke. Terus yang dari budaya kolektivis, Asia Timur misalnya. Nah, mereka beda. Cenderung lebih memerhatiin konteksnya, latar belakangnya, hubungan antar objek di gambar itu. Menarik. Tapi gimana caranya misalnya cara bertani ribuan tahun lalu bisa ngaruh ke cara kita lihat gambar sekarang? Kayak jauh banget gitu ya hubungannya. Justru itu argumen menariknya Sapolsky. Dia hubungkan ini ke ekologi. Ekologi, maksudnya? Contoh klasiknya itu pertanian padi lawan gandum. Pertanian padi, terutama di Asia Timur, kan secara historis butuh kerjasama komunal yang intensif banget. Oh iya ya, bangun irigasi bareng, nanam bareng, panen bareng. Betul, dan itu berlangsung ribuan tahun. Nah, diduga kuat, ini yang nanamkan nilai-nilai kolektivisme secara mendalam di budaya itu. Beda sama gandum yang lebih bisa sendiri atau keluarga kecil ya? Iya, cenderung begitu. Wow, jadi cara leluhur kita cari makan secara harfiah bisa ninggalin jejak di cara otak kita kerja berabad-abad kemudian? Luar biasa kan? Tapi ya, tentu Sapolsky juga pasti hati-hati. Ini kan generalisasi rata-rata ya. Iya, pasti banyak variasi individunya, nggak bisa digebiah-uyah. Tepat sekali. Dia nggak mau ini jadi stereotip kaku. Tapi sebagai pola umum, hubungan antara ekologi historis sama pola pikir kolektif ini, wah ini ngasih wawasan banget sih. Oke, selain pertanian, ada contoh lain nggak tentang gimana lingkungan membentuk budaya? Yang agak mencolok gitu. Ada yang disebut budaya kehormatan atau culture of honor. Nah, ini agak kontroversial ya kayaknya. Iya, bisa dibilang gitu. Ini merujuk ke budaya yang secara historis lebih kuat di beberapa wilayah, contohnya di bagian selatan Amerika Serikat, Yang gimana tuh budayanya? yang sangat menekankan reputasi pribadi, kehormatan, dan ada semacam keharusan untuk membalas kalau merasa dihina, demi jaga status. Dan ini bukan cuma sikap aja kan, ada bukti fisiknya. Betul, penelitian klasik Nisbat dan Cohen yang dikutip Sapolsky nunjukin ini. Pria dari selatan dibanding pria dari utara menunjukkan respons fisiologis yang beda pas merasa dihina di lab. Respons gimana tuh? Lonjakan hormon stres kayak testosteron dan kortisolnya lebih tinggi. Terus, kecenderungan agresinya juga lebih besar. Ini respons yang dipelajari dan dibudayakan. Akarnya dari mana katanya teori ini? Saya ingat ada kaitan sama penggembala ya? Teori utamanya memang mengaitkan ini ke warisan pastoralisme atau penggembalaan ternak.
Gimana hubungannya? Di daerah asal para pemukim awal selatan AS itu, kayak perbatasan Skotlandia Inggris yang keras, itu kan banyak pengembala. Nah, dalam masyarakat pengembala, ternak itu kan aset berharga, tapi gampang banget dicuri. Oh iya, beda sama hasil tani ya? Nah, makanya reputasi. Reputasi sebagai orang yang tangguh, yang siap bela diri, itu jadi krusial banget buat mencegah orang lain nyuri ternak mereka. Masuk akal sih. Tapi apa teori penggembala ini diterima semua? Atau ada penjelasan lain? Ya, ada perdebatan juga. Beberapa ahli sejarah bilang, aspek budaya kehormatan di selatan AS itu juga terkait sama sejarah perbudakan, kebutuhan buat mempertahankan kontrol sosial. Oke, jadi ada beberapa kemungkinan ya. Iya. Tapi poin utamanya adalah gimana cara hidup leluhur kita yang dibentuk sama ekologi dan ekonomi masa lalu itu bisa ninggalin jejak budaya, semacam memori kolektif gitu. Yang bertahan lama ya, meskipun konteks aslinya udah berubah. Betul. Sayangnya, kadang manifestasinya bisa gelap juga ya, kayak fenomena tragis pembunuhan demi kehormatan di beberapa masyarakat kalau ada yang dianggap melanggar norma kelompok secara ekstrim. Iya, itu sisi gelapnya. Oke, jadi selain warisan ekologis dan sejarah regional, Sapolsky juga lihat struktur sosial sekarang, kayak ketidaksetaraan ekonomi. Nah, ini juga pengaruh budaya yang kuat. Dan ini bukan sekedar soal miskin atau kaya kan, tapi lebih ke perbandingannya. Persis. Poin kuncinya itu di ketidaksetaraan itu sendiri. Rasa timpang. Gimana efeknya? Masyarakat yang kesenjangan pendapatannya tinggi, itu secara konsisten nunjukin tingkat kepercayaan sosial yang lebih rendah. Orang jadi susah percaya satu sama lain. Oke, terus? Kerjasama juga berkurang. Tingkat kejahatan kekerasan cenderung lebih tinggi. Bahkan, hasil kesehatan rata-rata juga lebih buruk. Ini yang disebut gradien status sosial ekonomi SES ke kesehatan ada ya? Iya, betul. Makin rendah posisi Anda di tangga sosial, makin besar kemungkinan kena masalah kesehatan. Dan ini polanya kelihatan di berbagai budaya. Penjelasannya gimana? Sapolsky bedain dua kubu kan? Iya, ada dua penjelasan utama. Pertama, faktor psikososial. Itu gimana? Stres kronis karena merasa rendah, merasa diremehkan, nggak punya kontrol. Terus kurangnya modal sosial, jaringan dukungan, perasaan nggak berdaya. Ini dampak psikologisnya berada di bawah. Oke, itu yang psikososial. Yang kedua? Yang kedua, faktor neomaterialis. Argumennya lebih ke sumber daya. Di masyarakat yang sangat nggak setara, orang kaya cenderung narik diri. Narik diri gimana? Kurang mau kontribusi buat barang atau layanan publik. Kayak sekolah berkualitas, layanan kesehatan yang bagus buat semua, taman umum. Akibatnya, sumber daya material yang tersedia buat orang miskin ya jadi lebih jelek. Jadi mana yang lebih dominan menurut Sapolsky? Atau dua-duanya penting? Kemungkinan besar sih, dua-duanya saling terkait dan sama-sama berperan. Faktor psikologis dan material ini jalan bareng. Oke, nah ngomongin lingkungan modern, pindah ke kota besar, urbanisasi, itu kan juga ngubah cara hidup kita banget ya. Fundamental banget perubahannya. Dan ternyata otak kita juga ikut berubah sedikit. Oh iya, bagian mana yang berubah? Studi pencitraan otak nunjukin amigdala kita. Yang buat deteksi ancaman dan respon stres itu kan? Betul. Nah, amigdala penduduk kota cenderung lebih aktif pas ngadepin stres sosial dibanding penduduk desa. Jadi kayak lebih waspada gitu ya di kota? Seolah-olah gitu. Mungkin karena lingkungan perkotaan yang padat dan seringkali anonim itu. Nah, soal anonimitas dan interaksi sama orang asing ini, Sapolsky ngaitin ini ke hal yang lebih besar lagi ya, kayak moralitas, bahkan konsep Tuhan. Ini poin yang menarik banget. Coba Anda bayangin, di desa kecil kan semua orang saling kenal. Reputasi itu segalanya. Kalau macam-macam cepat ketahuan ya, ada sanksi sosial informal. Nah, itu dia. Tapi di kota besar, kita terus-terusan ketemu orang asing yang mungkin nggak bakal ketemu lagi. Ini buka peluang buat anonimitas, bisa curang atau egois tanpa ketahuan. Betul. Sapolsky bahas gimana ini mungkin mendorong evolusi mekanisme hukuman pihak ketiga yang formal. Kayak polisi, pengadilan, buat jaga ketertiban. Oke, itu masuk akal. Terus hubungannya sama Tuhan. Lebih jauh lagi, ada teori, kayak dari Aran Orenzayan, yang bilang ini juga mendorong munculnya konsep dewa-dewa besar, atau big gods. Maksudnya? Tuhan yang maha tahu, yang peduli sama moralitas antar manusia, dan yang ngawasin perilaku kita meskipun nggak ada orang lain yang lihat. Semacam polisi langit gitu, buat masyarakat anonim skala besar.
Wah, menarik banget ya alurnya, dari urbanisasi sampai ke konsep Tuhan. Sapolsky juga bahas studi tikus Calhoun kan, yang soal surga tikus jadi neraka itu. Ya, studi Calhoun itu sering disalahartikan sih. Salah artian gimana? Sering dianggap nunjukin kalau kepadatan tinggi itu otomatis bikin semua jadi agresif. Padahal nggak gitu juga. Terus gimana yang benar? Sapolsky nekanin temuan yang lebih nuansa. Kepadatan tinggi itu nggak bikin semua tikus jadi agresif, tapi lebih ke memperkuat kecenderungan perilaku yang udah ada sebelumnya. Maksudnya? Tikus yang emang udah dominan dan agresif, jadi makin agresif. Sebaliknya, tikus yang pemalu dan penurut jadi makin menarik diri dan pasif. Oh, jadi bukan makin padat makin kacau secara seragam ya, tapi lebih ke memperkuat sifat asli masing-masing. Kurang lebih gitu. Ini nuansa yang menarik buat kita pikirin juga di konteks kehidupan kota kita. Oke. Nah, sekarang kita siap buat lompat lebih jauh lagi ke masa lalu nih. Siap, kita mundur ribuan bahkan jutaan tahun, masuk ke pengaruh evolusi. Sapolsky bawa kita ke perdebatan yang fundamental banget ya soal sifat dasar manusia. Nenek moyang pemburu pramu kita itu dasarnya damai atau justru kekerasan dan perang itu udah mendarah daging dari awal? Ini perdebatan klasik. Bukti-buktinya gimana yang dibahas Sapolsky? Di satu sisi ya ada bukti arkeologis yang nunjukin kekerasan kuno. Contohnya situs pembantaian Ataruk di Kenya sekitar 10.000 tahun lalu. Itu gimana? Puluhan individu kelihatan dibunuh secara brutal. Terus ada juga data dari beberapa masyarakat pemburu pramu, HG kontemporer, yang nunjukin tingkat kematian akibat kekerasan antar kelompok yang lumayan tinggi. Jadi ada yang bilang perang itu udah dari dulu ya? Ya, penulis kayak Lawrence Keeley dan Steven Pinker pakai bukti-bukti ini buat argumen kalau perang dan agresi itu bagian kuno dari kita, bukan cuma produk peradaban atau negara aja. Tapi ada kritik nggak terhadap interpretasi itu? Apa semua pemburu pramu sama? Nah, itu poin krusial yang Sapolsky juga angkat. Banyak contoh kekerasan yang sering dikutip itu mungkin datangnya dari pemburu pramu kompleks. Maksudnya kompleks. Kelompok yang mungkin udah mulai menetap, punya simpanan makanan, mungkin udah ada hierarki sosial, dan mereka mempertahankan wilayah atau sumber daya. Jadi udah beda sama yang nomaden ya? Ya, mungkin mereka lebih mirip masyarakat agraris awal daripada pemburu pramu nomaden asli yang biasanya lebih egaliter. Terus yang nomaden gimana? Nah, sebaliknya, peneliti kayak Douglas Fry dan Christopher Boehm justru nunjukin kalau banyak kelompok HG nomaden itu punya norma sosial yang kuat banget buat jaga kesetaraan. Contohnya? Mereka sangat menekankan berbagi, terutama daging hasil buruan besar, menegakkan timbal balik atau resiprositas, dan mereka punya mekanisme buat nekan individu yang coba-coba mau dominan atau jadi despot. Ditekan gimana caranya? Bisa lewat gosip, ejekan, pengucilan, bahkan dalam kasus ekstrim bisa dihukum mati secara kolektif kalau ada yang melanggar norma berat. Jadi gambaran masa lalu evolusioner kita itu kompleks banget ya? Ada potensi kekerasan tapi ada juga mekanisme kuat buat kerjasama dan jaga kesetaraan. Betul. Ini bawa kita ke pertanyaan kunci. Kalau bukan cuma konflik melulu, gimana caranya kerjasama bisa berkembang secara evolusioner? Nah, Sapolsky kan ngulas beberapa mesin evolusi kerjasama ini ya. Yang pertama dan paling dasar itu seleksi kerabat atau kin selection. Itu konsepnya W.D. Hamilton kan? Betul. Logikanya simpel aja. Gen Anda kan nggak cuma ada di diri Anda, tapi juga ada di kerabat dekat Anda. Secara probabilitas jadi, kalau Anda bantu kerabat dekat Anda, bahkan sampai ngorbanin diri sendiri, itu secara nggak langsung bisa bantu nyebarin salinan gen Anda yang juga mereka bawa. ini jelasin banyak perilaku altruistik di hewan ya, kayak lebah pekerja atau tupai yang kasih peringatan bahaya. Iya, itu contoh klasiknya. Ada contoh menarik di manusia yang dibahas Sapolsky nggak? Salah satu yang menarik itu Westermarck's effect. Itu apa lagi? Ini fenomena di mana orang-orang yang dibesarin bareng dalam kelompok sebaya sejak usia sangat dini. Misalnya di kibbutz Israel atau sistem pengasuhan sebaya di Tiongkok gitu ya. Iya, contohnya itu. Nah, mereka cenderung nggak ngerasa ada ketertarikan seksual satu sama lain pas dewasa. Kayak otomatis dianggap saudara gitu. Seolah-olah gitu. Otak kita kayak otomatis mengkategorikan mereka saudara. Ini fungsinya kayak mekanisme bawaan buat hindari perkawinan sedara. Bisa dilihat sebagai manifestasi psikologis dari seleksi kerabat ya. Bisa jadi. Menarik. Jadi mekanisme psikologis buat hindari incest itu tuh akarnya dari evolusi bantu kerabat. Oke, terus mekanisme kerjasama berikutnya apa? Yang kedua, altruisme resiprokal atau resiprokal altruisme. Konsepnya Robert Trivers. Ini bukan altruisme murni ya? Bukan.
Lebih ke prinsip you scratch my back, I'll scratch yours. Saling balas budi gitu. Gimana caranya ini bisa stabil secara evolusioner? Syaratnya harus ada kemungkinan interaksi berulang. Dan individu harus bisa ngenalin dan nginget siapa yang pernah curang dan siapa yang kooperatif. Biar nggak dimanfaatin terus ya? Betul. Ada contohnya nggak di dunia hewan yang dibahas Sapolsky? Ada contoh bagus dari ikan stickleback. Ikan? Gimana ceritanya? Jadi kalau ada predator potensial, ikan ini kadang ngelakuin manuver inspeksi, deketin pelan-pelan. Nah, kalau ada ikan lain di deketnya, Bahkan bayangan cermin pun bisa jadi mitra ya katanya. iya, penelitiannya pakai itu. Nah, ikan stickleback ini bakal mantau si mitra ini ikut maju apa enggak. Terus kalau mitranya nggak maju atau mundur? Kalau mitranya kelihatan ragu atau mundur alias curang, ikan pertama juga cenderung berhenti maju. Wah, kayak main teori permainan ya. Strategi tit for tat. Persis. Mulai dengan kerjasama, maju bareng, tapi balas kecurangan dengan kecurangan. Berhenti kalau mitra berhenti. Luar biasa ya, ikan aja bisa main strategi sosial gitu. Ada lagi mekanisme lain, saya ingat ada perdebatan soal seleksi kelompok. Nah, iya. Seleksi kelompok atau group selection. Ini ide yang sempat kontroversial, tapi sekarang mulai dapat perhatian lagi. Kenapa kontroversial? Dulu, banyak yang skeptis apakah seleksi bisa benar-benar bekerja di tingkat kelompok, bukan cuma individu atau gen. Tapi kenapa sekarang relevan lagi, terutama buat manusia? Karena ini potensial buat jelasin skala kerjasama manusia yang luar biasa banget. Yang kayaknya susah dijelasin cuma pakai seleksi kerabat atau altruisme resiprokal antar individu aja. Contohnya? Kayak patriotisme, rela berkorban buat kelompok, bukan cuma kerabat, munculnya norma moral prososial skala besar. Jadi idenya kelompok yang lebih kooperatif bisa ngalahin kelompok yang egois. Iya, itu ide dasarnya. Kelompok yang anggotanya lebih bisa koordinasi, saling bantu, mungkin akan lebih sukses. Bertahan hidup lebih baik, berkembang lebih pesat, atau bahkan menang perang melawan kelompok yang kurang kooperatif. Meskipun mekanisme pastinya masih didebatin ya. Masih. Tapi ini nawarin kerangka buat memahami kerjasama ultrasosial kita. Oke, nah di tengah semua penjelasan evolusioner ini, Sapolsky kasih peringatan penting ya. Betul banget. Dia ingetin kita buat hindari jebakan just so stories. Apa itu just so stories? Kayak cerita dongeng gitu. Hampir mirip. Maksudnya narasi adaptif yang terlalu rapi, terlalu sederhana, buat setiap perilaku atau ciri yang kita punya. Seolah-olah semua pasti ada fungsi adaptifnya. Padahal belum tentu ya. Gimana cara menghindarinya? Sapolsky nyebut konsep spandrels, kan? Iya, spandrels. Konsep ini dipopulerkan Stephen Jay Gould dan Richard Lewontin. Analoginya dari arsitektur. Gimana tuh? Di arsitektur, spandrel itu ruang segitiga melengkung yang otomatis terbentuk di antara dua lengkungan yang nopang kubah. Ruang itu bukan tujuan desain utamanya. Tujuannya kan lengkungan sama kubah. Betul, spandrel itu cuma produk sampingan geometris yang nggak terhindarkan. Tapi, seringkali ruang spandrel ini malah dihias indah banget, seolah-olah memang dirancang buat itu. Oke, terus analoginya di biologi gimana? Analoginya, beberapa ciri atau perilaku biologis kita mungkin ada bukan karena dipilih langsung buat fungsi adaptifnya sekarang, tapi bisa jadi cuma produk sampingan dari adaptasi lain. Atau warisan masa lalu? Bisa jadi, fitur yang dulunya adaptif di lingkungan masa lalu, tapi sekarang udah nggak relevan lagi, semacam fosil perilaku. Atau bahkan bisa jadi cuma hasil kebetulan aja dalam evolusi. Jadi kita harus hati-hati ya, jangan langsung anggap semua hal pasti ada alasan adaptifnya. Tepat. Jangan otomatis berasumsi setiap hal yang kita lakukan atau miliki itu hasil adaptasi sempurna buat tujuan tertentu. Jadi, ini semacam pengingat ya, gak semua perilaku kita punya penjelasan kenapa harus begitu dari sudut pandang evolusi. Bisa jadi cuma kebetulan ada atau warisan proses lain. Iya, intinya evolusi itu ngasih kita semacam kecenderungan, potensi yang terus berinteraksi sama lingkungan, bukan cetak biru perilaku yang kaku. Oke. Jadi baik budaya yang dibentuk ekologi dan sejarah ratusan tahun lalu, maupun kecenderungan perilaku warisan tekanan seleksi ribuan sampai jutaan tahun lalu, Dua-duanya ngasih lapisan konteks yang dalam banget ya. luar biasa dalamnya. Untuk memahami kenapa kita berperilaku seperti yang kita lakukan sekarang. Dari cara kita interaksi dalam kelompok yang mungkin dipengaruhi tradisi kolektivis atau individualis, Sampai naluri dasar kita buat kerja sama-sama kita dan waspada sama mereka. itu semua adalah gema dari masa lalu yang panjang banget. Nah, ini membawa kita ke satu pemikiran penutup nih.
untuk Anda renungkan. Silakan. Sejauh mana sih warisan budaya dan evolusi yang dalam ini pola pikir dari cara leluhur cari makan, naluri us versus stem dari kelompok purba, kecenderungan balas budi, atau hukum kecurangan sejauh mana itu semua masih secara aktif dan mungkin tanpa sadar membentuk keputusan Anda, prasangka Anda, interaksi Anda sehari-hari? Pertanyaan bagus. Kita kan hidup di dunia modern yang kelihatannya beda banget ya. Teknologi canggih, struktur sosial kompleks. Tapi, apa kita benar-benar udah lepas dari gema ribuan tahun ini? Atau jangan-jangan Atau jangan-jangan kita cuma nemuin arena baru aja? Cara baru yang lebih canggih di media sosial, dalam politik, di kantor, buat mengekspresikan dorongan-dorongan purba yang sama. itu dia. Apakah kita cuma ganti baju aja, tapi isinya masih sama? Nah, coba Anda pikirkan hal itu.